Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di antara dua hari raya besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Sengaja Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beristirahat atau rehat. Itu istilah yang sering kita kenal ketika kita bekerja, ketika kita berolahraga. Ada masa-masa untuk rileks atau refleksi, namanya istirahat. Tetapi jamaah, ternyata versi istirahat yang kita kenal selama ini berbeda dengan versi yang ada dalam kamus Al-Quran. Istirahatnya seorang muslim ternyata justru dengan menggunakan ibadah, khususnya sholat. Maka ada sholat yang bernama sholat istirahat, yaitu sholat tarawih, dari kata tarwiyah atau reha, maka ada istilah rehat. Di sholatnya orang Islam adalah sholat untuk istirahat. Orang sering mengartikan santai, bukan santai waktunya, tapi justru tetap serius melaksanakannya. Nah, ibadah inilah ya yang mungkin banyak orang mengenal dengan nama santai, istirahat, tetapi justru di dalam istirahat inilah banyak kandungan, banyak kemukjizatan, banyak kehebatan yang dapat diraih. Dan mungkin kita tidak tahu kalau situasi dan kondisi seperti ini yang sering disebut dengan nama barokah. Kata barokah sudah tidak asing bagi kita. Seringkali kita mengucapkannya, kadang mendoakan orang lain dengan kata barokah dalam berbagai situasi. Ada orang berumah tangga, kita juga mengucapkan doa barakallahu lak, mudah-mudahan barokah. Seringkali kita mengucap seperti itu. Bertambah anggota keluarganya, punya anak, kita mendoakan mudah-mudahan barokah. Rumahnya bertambah, tambah banyak, tambah bagus, hartanya bertambah, kendaraannya bertambah, naik pangkat, naik jabatan, gajinya bertambah. Seringkali kita mendoakan mudah-mudahan barokah. Apa sih kata barokah itu sebenarnya? Jamaah, di dalam Islam barokah awalnya dikenal dengan bertambahnya kebaikan atau bertambahnya sesuatu. Imam Ghazali mendefinisikan barokah adalah
tidak hanya bertambahnya sesuatu, tapi juga langgengnya kebaikan yang berlimpah-limpah. Awalnya seperti itu jamaah. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata kata barokah itu tidak selalu bertambahnya sesuatu. Bahkan bisa jadi tidak bertambah, justru berkurangnya sesuatu itu bisa disebut barokah. Sangat keliru lagi kalau selalu kita hubungkan dengan harta. Ternyata bisa keliru kalau kita mengatakan barokah kita hubungkan dengan harta. Karena kalau barokah dihubungkan dengan bertambahnya harta, mestinya Fir'aun adalah orang yang paling barokah, karena Fir'aun menjadi orang yang paling kaya di Mesir. Kalau orang disebut barokah dengan banyak harta, mestinya Namrud adalah raja yang paling barokah, karena Namrud kekayaannya 1/6 dari belahan dunia. Tapi Namrud ternyata mati di depan rakyatnya hanya oleh seekor lalat ketika menolak ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fir'aun pun tenggelam di tengah lautan karena melupakan, mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal banyak harta. Jadi sangat keliru kalau kita menghubungkan harta dengan kata barokah. Lalu apa? Jamaah yang dirahmati Allah, kita harus tahu Allah memberikan harta kepada seseorang ada dua motif. Seringkali kita mengenal motif yang pertama adalah motif kalau Allah memberikan harta kepada kita, harta kita bertambah, kita semakin kaya. Itu motifnya atau makna yang kita pahami seringkali berarti Allah cinta kepada kita, Allah ridho kepada kita. Seringkali kita memahaminya seperti itu, mudah-mudahan betul. Tetapi jamaah, bisa jadi kebalikannya. Justru Allah benci kepada kita, Allah berikan harta kepada seseorang karena kebenciannya. Sudah terlanjur benci, Allah lebih benci lagi, maka dikasih harta terus menerus, biar semakin benci, semakin amnesia dengan harta, karena sudah terlanjur. Allah sudah nggak suka, maka diberikan harta terus menerus, bertambah kaya karena kebenciannya, bukan karena keridoannya, bukan karena kecintaan, tapi karena kebenciannya. Maka seringkali kita melihat di masyarakat ada orang rajin ibadah, sholatnya tekun, puasanya Senin Kemis, infaknya tidak pernah berhenti, tetapi kok miskin terus, banyak ujian, sering sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Wah, ini Allah nggak ridho. Belum tentu. Justru Allah cintanya kepada orang seperti ini, Allah menguji agar selalu dekat, agar selalu menyebut nama Allah. Tetapi kita juga sering melihat ada orang yang tidak pernah ibadah, maksiat jalan terus, sholat tidak pernah, puasa apalagi, justru rezekinya mengucur dengan derasnya. Ada saja pintu rezeki dibuka. Hati-hati, ini bukan karena Allah cinta kepada hamba yang seperti ini, justru Allah semakin benci. Dengan cara memberikan harta, pintu rezeki terbuka lebar. Kata Allah, tanggung sekali, aku benci dengan orang seperti itu, aku berikan harta biar amnesia sekaligus, biar lupa sekalian kepadaku. Dan ini yang sering disebut dengan kata istidrat, musibah yang tertunda, sengaja ditunda, ditumpuk-tumpuk oleh Allah, nanti pada saatnya baru dihancurkan. Dan ini yang paling berbahaya. Jadi jangan senang dulu kalau tidak beribadah, rezeki lancar, tidak pernah sholat, pintu rezeki selalu terbuka. Jangan senang dulu, ini istidrat ini. Seolah-olah Allah mengangkat orang setinggi-tingginya, tapi nanti akan dibanting serendah-rendah. Ini istidrat ini. Itulah dua motif Allah memberikan harta kepada seseorang, bisa karena ridho, bisa karena benci. Nah, barokah ini berada di antara keduanya. Ketika Allah memberikan harta kepada seseorang,
kemudian dengan hartanya orang itu bisa membuat jembatan penghubung komunikasi antara dunia dengan akhirat, itulah yang disebut dengan barokah. Makanya Umar bin Khattab setiap mendapatkan harta, di hartanya itu selalu dituliskan hadal barokah. Di dalam harta ini mudah-mudahan ada harokah fisabilillah, di jalan Allah. Ketika Umar punya onta, ketika Umar punya keledai, ketika Umar bertambah kudanya, selalu ditulisi dengan kata mudah-mudahan ini merupakan jalan dan ini menuju keberkahan kepada Allah. Itu Umar bin Khattab untuk keberkahan. Oleh karena itu hadirin, kita harus tahu ketika kita memberikan selamat kepada orang, bahkan mendoakan mudah-mudahan barokah, jangan sampai keliru. Minimal mudah-mudahan saja, mungkin beranggapan belum barokah, kemudian kita mendoakan agar barokah, itu masih mending daripada belum barokah tapi merasa barokah. Itu yang bahaya. Karena ternyata di dalam barokah ada tuntunan, ada tuntutan, ada harapan. Kalau saya boleh meminjam istilah Umar bin Khattab, Dr. Mita Umar Mita mengatakan la barokah ila ta'ah, la ta'ah ila sunnah, la sunnah ila istiqomah, la istiqomah ilal husnul khatimah. Itulah piranti barokah. Ada tuntunan, ada tuntutan, ada harapan. Jadi tidak disebut barokah kalau tidak ada 4 kandungan ini. Yang pertama to'ah, la barokah ila to'ah. Tidak disebut barokah, tidak ada ketaatan kalau tidak ada ketaatan. Maka benar al-barokah taziduhum fi ta'ah. Di dalam barokah ada ketaatan. Apa saja boleh bertambah asal ada ketaatan. Tetapi dengan bertambahnya apa saja ternyata jauh dari ketaatan, itu bukan barokah, itu musibah. Dulu ketika masih single rajin ke masjid, tetapi begitu berkeluarga punya pasangan hidup jauh dari masjid, itu bukan barokah, itu musibah. Bukan pasangannya yang salah, mungkin kita tidak bisa memberikan support, mengajak kepada pasangan kita agar kita lebih taat. Maka penting itu mencari pasangan yang sama-sama punya visi dan misi yang sama-sama taat kepada Allah, agar dengan bertambahnya pasangan lebih menjadi barokah. Punya anak, tambah jauh dari masjid, tadinya rajin ke masjid ketika belum punya anak, itu bukan barokah. Walaupun sering mendoakan ketika melahirkan, mudah-mudahan barokah ya setelah punya anak, tapi jauh dari masjid, itu bukan barokah, itu musibah. Bukan salah anaknya, tapi salah orang tuanya, tidak bisa membagi waktu secara adil antara Allah dengan anaknya. Dulu waktu belum punya rumah, cuma janji-janji saja akan rajin sholat. Begitu dapat rumah, ternyata jauh dari masjid, itu bukan barokah. Walaupun tetangganya, mudah-mudahan barokah ya, bukan barokah, musibah itu. Rumahnya bertambah banyak, bertingkat, kendaraannya bertambah, banyak orang mendoakan, pintu rezeki terbuka, tetapi jauh dari ketaatan, itu bukan barokah, itu musibah. Naik pangkat, gaji bertambah, tapi rajin maksiat, itu bukan barokah, tetapi musibah. Naudzubillah min dzalik. Ternyata barokah tidak selalu dengan bertambahnya sesuatu. Bolehlah bertambah sesuatu, tapi harus diiringi dengan bertambahnya ketaatan. Itulah yang disebut barokah. Al-barokatu taziduhum fi ta'ah. Ada ketaatan di dalamnya. Jadi ada tuntutan. Tidak cuma sekedar mendoakan mudah-mudahan barokah ya, mudah-mudahan barokah, bukan itu. Tapi ada tuntutan ketika didoakan harus lebih rajin beribadah, harus lebih taat kepada Allah. Itulah yang disebut barokah. Kalau tidak, musibah. Tuntutan. Nah, tuntunannya ketika kita sudah taat kepada Allah tidak berhenti, selalu meningkat ketaatannya. Dan
peningkatan ketaatan inilah yang disebut dengan takwa. Maka tidak henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Setiap khutbah Jumat selalu mengawali dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang sudah menyatakan keimanannya, tingkatkanlah takwanya. Allah tidak menyuruh bertakwalah, tapi tingkatkanlah takwanya. Seberapa tinggi takwanya? Allah menyebut kata takwa di dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Maka boleh dikatakan takwa ada 115 tingkatan. Seberapa tingkatan kita? Mungkin ada yang baru tingkat 5, ada yang baru tingkat 10, ada yang baru tingkat 15. Silahkan. Yang penting setiap Jumat meningkat. Itulah yang disebut barokah. Ada peningkatan di dalam ketaatan. Nah, peningkatan ketaatannya ini dituntun oleh satu tuntunan yang ada di dalam agama Islam yang disebut dengan piranti yang namanya sunnah. Sunnah di sini bukan berarti kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu. Sunnah di sini artinya aturan, ajaran yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian dilegalkan dalam sebuah hadis yang jumlahnya sangat banyak. Itulah aturan kehidupan, namanya sunnah. Maka ada sunnatullah, ada sunnah alam, hukum alam. Itu ada sunnahnya, ada aturannya. Itu sudah nggak mikir lagi kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa, bukan itu. Kalau itu sunnah dalam arti fikih. Kalau fikih ada toleransi, tidak bisa sholat berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring, tidak bisa berbaring boleh pakai isyarat. Itu sunnah dalam arti fikih. Sunnah dalam arti akidah artinya aturan. Contoh kecil, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, ajaranku, aturanku. Maka barang siapa tidak menikah bukan golonganku, kata Rasul. Ini sunnah dalam arti akidah, aturan. Bukan berarti dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu artinya. Jadi sunnah di sini sebagai landasan dari ketakwaan. Takwa, taat yang kita lakukan harus dituntun oleh yang namanya sunnah, tidak sembarangan aturan. Maka kata barokah hanya dikenal dalam ensiklopedi Islam. Ketika kita mendoakan orang lain mudah-mudahan barokah, itu maksudnya dari dan untuk orang Islam. Di luar itu tidak mengenal kata barokah. Mungkin dalam kamus bahasa Indonesia ada, tapi dalam kamus Quran tidak ada. 2. Taat sunnah. Kalau kita sudah melanggengkan ketaatan dengan dilandasi dengan sunnah, maka piranti selanjutnya di dalam barokah adalah istiqomah. Ini yang sulit. Istiqomah, konsistensi, keajegan, stabil. Ini yang sulit. Karena kadang iman seseorang bergejolak, bergelombang. Tapi kita bisa berusaha, kita bisa berikhtiar, bahkan kita bisa mohon kepada Allah agar memiliki keimanan yang stabil. Nah, kalau sudah istiqomah, baru yang keempat adalah husnul khotimah. Ini harapannya. Jadi di dalam barokah ada tuntutan, ada tuntunan. Nah, inilah harapan. Kita berharap di akhir hayat kita, di penghujung jembatan kita menuju akhirat, kita menghadap Allah dengan kalimat yang sangat fenomenal yang disebut husnul khotimah. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semua saja yang hadir di sini mendapatkan jaminan menghadap Allah dengan kata husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama-sama sembari berikhtiar. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita tetap dalam keimanan kita, kemudian melanggengkannya dalam bentuk ketaatan, kemudian kita juga istiqomah di dalam keislaman kita hingga kita mendapatkan yang kita cita-citakan yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadi'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.